Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris aja. Insya Allah saya menggunakan bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke bahasa Sunda dan bahasa Indonesia supaya lebih dimengerti. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini khususnya saya dikasih kemuliaan. Kata Bapak Kepala Sekolah tadi Al-Mukarrom. Tahu Al-Mukarrom artinya? Al-Mukarrom itu orang yang dimuliakan. Ya, ternyata di sini yang paling dimuliakan saya. Saya perhatikan tadi kursi ini tidak ada yang berani menduduki. Tidak. Ternyata ini cadangan saya. Orang nomor 1 saya di sini. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang menyebut saya kiai. Kiai itu bukan pangkat loh, tapi kiai itu derajat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui manusia lain. Jarang orang disebut kiai. Sanajan hayang-hayangan saya kiai, nggak bisa. Kata Allah burang-burang baik. Itu kiai. Ustaz, terima kasih saya disebut Ustaz. Karena itu semuanya doa terbaik. Hari ini saya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya mendoakan yang terbaik buat saya. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kecerahan, keterangan kepada umat manusia dari alam zahiliyah menjadi alam terang benderang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Malingping, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMPKN 2 Malingping, yang saya hormati Ibu Guru, Bapak Guru, staf TU SMP dan SMKN 2 Malingping, yang saya hormati Bapak Komite SMP dan SMKN 2 Malingping, yang saya hormati Bapak RT yang punya kawasan di Sukamaju ini, yang saya banggakan pula. Tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa-siswi SMP 3 Malingping dan SMKN 2 Malingping. Pada kesempatan hari ini kita ngaji hari ini. Tahu ngaji? Tahu. Apa? Ngaji itu dari bahasa Jawa. Kalau Pak Kepala Sekolah pasti tahu, ngaji apa? Isa tahu. Nga itu 9. Nga, kita sering dengar nga. Wali sanga, wali 9. Sanga, nga itu 9. Kita tidak lepas dari angka 9. Karena menurut ahli matematika angka 9 diputar kalau mana kita tetap baik 9. Mual bisa 9 jadi 1 kecuali dipotong-potong gitu. Nga artinya nga itu 9. Ji artinya ji itu lubang dalam bahasa Jawa. Ngaji berarti kita menjaga 9 lubang yang ada di tubuh kita. Silakan adik-adik hitung ada berapa lubang yang ada di tubuh kita. Ya, itulah yang harus kita jaga
Itu ngaji, ya. Padahal menurut bahasa ngaji itu harga, nilai, ya. Orang yang tidak bisa ngaji dia tidak punya harga, tidak bisa nilai. Kalau bahasa Sunda, pangajina sabaraha, pangaosna sabaraha, kunci kurang tema hargana sabaraha. Itulah ngaji. Hari ini kita ngaji, ya, menjaga 9 lubang yang ada di tubuh kita. Kita hitung dulu, takut salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada ya, kecuali ada bolong di punggung, itu bukan lagi, itu mah kuntilanak, itu mah bolong di tongkong mah. Kita mah ada 9 lubang, itu yang harus kita jaga. Nah, pada momen hari ini kita mengadakan Maulid Nabi. Kita sering mendengar acara kata milad. Yang jelas maulid. Ai maulid eta ngaranna teh kelahiran. Mimiti dimunculkeun Nabi Muhammad eta poe eta. Saya mau tanya kepada siswa-siswi, hari apa Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Mulud atau Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah pada waktu itu? Karena dari Raja Abraha, pasukan gajah akan datang menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu Ka'bah dijaga oleh kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah rumahmu ini. Allah mengirimkan berjuta-juta burung ababil sambil membawa kerikil panas yang didatangkan dari neraka. Maka si burung ababil menjatuhkannya itu batu dari neraka sehingga menimpa pasukan gajah. Yang tersisa hanyalah seorang pemimpin yang bernama Abraha. Kita harus tahu itu sejarah Islam. Kita jangan hanya tahu pemain-pemain yang ada di Amerika aja. Bukan berarti kita gak boleh. Boleh, kita selaku generasi penerus, saya bangga kepada kalian. Saya sering mendengar kalian menghafalkan nama-nama pemain bola, itu bagus. Tapi kita imbangi ya. Para sahabat kita perlu tahu, macam-macam sholawat kita perlu tahu. Nah, disinilah momen-momen maulid Nabi kita terapkan hari ini, kita pelajari hari ini untuk diaplikasikan ke hari-hari berikutnya. Kenapa? Hidup di dunia ini kita hanya sementara. Paling hebat orang zaman sekarang itu sehatnya 50 tahun, 60 tahun. Ada usianya yang 100 tahun, tapi sakitnya 40 tahun. Ya, itu. Jadi kita syukuri, kita pelajari apa yang ada. Nah, untuk hari ini di momen Maulidan ini, Maulid identik dengan acara Islam. Betul? Betul. Acara apa? Islam. Makanya ada istilah PHBI. Ya, non PHBI. Perwakilan Hari Besar Islam. So kumaha maraneh bae mah acara nama nago kumaha oge. Yang jelas Maulidan itu penuh keberkahan. Pertama, keberkahannya, saya hari ini menjadi orang yang termulia di sini. Yang kedua, saya lihat, wow, jajaran tumpeng-tumpeng menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, cocok 9. Nah, untuk hari ini, untuk acara Maulidan ini, nah, kita ngaji aja ya. Pertama, kita tanamkan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah yaitu akhlak yang mulia. Pikeun ku urang dicontoh, ulah sampai urang nyontoh hanya ke budaya barat. Tapi urang nyontohlah ke akhlak Rasulullah anu geus diterapkeun, anu geus dijelaskeun dina Quran bahwa Rasulullah eta orang yang menjadi panutan bagi manusia.
bukan hanya bagi umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad aja adalah menjadi suri tauladan, menjadi contoh untuk kita semua. Oleh karena itu, saya khususnya kepada adik-adik semua, mari kita tanamkan diri kita, belajar, biasakan kita mempunyai adab, mempunyai tata krama, membiasakan berperilaku baik, ya. Kita harus sayang diri kita. Contohnya, kita harus bisa menjaga diri dari perkataan. Ini saya pesan nih kepada adik-adik, kepada siswa-siswi SMP, SMK, tolong kita harus mempunyai etika sejatinya. Pertama, kita harus menghargai diri kita sendiri. Dari diri kita dulu. Dari mulai perawatan tubuh. Tubuh kita adalah sebuah amanah. Amanah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirawat. Jangan sampai tubuh kita itu tersakiti. Contohnya tubuh kita disuak-suek, dikasih tato, dikasih cedak, dan lain yang dirusak tubuh kita oleh kita, itu kita melanggar amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya dari pakaian, apalagi anak sekolah, jangan sampai ada pakaian dicoret-coret pakai spidol, pakai tip X, disobek, nggak boleh. Itu udah pantas. Rambut yang sudah hitam nggak usah dikasih warna, nggak usah, cukup hitam. Yang gondrong silahkan dirapikan. Itu namanya anak sekolah yang bagus. Yang seterusnya dari perilaku, contohkan, buktikan, aplikasikan bahwa kita adalah seorang pelajar. Gimana sih seorang pelajar laki-laki? Seorang pelajar, kita harus tahu waktu. Jangan sampai kita maghrib keluyuran di buruan, bari memakai celana kokolor. Awas, kita orang pelajar harus bisa menempatkan di mana kita tinggal, di mana kita berada, karena kita adalah seorang pelajar, termasuk perempuan juga. Adab ke sesama, bahasa, jangan sampai kita mengeluarkan bahasa-bahasa binatang. Beda zaman sekarang dengan zaman dulu. Kepada guru, Pak Kos, kalau dulu zaman saya di kelas ada guru lewat, kelihatan dari kaca langsung diam, dah Pak Guru dah, dulu begitu. Kalau sekarang ya biasa-biasa aja. Itu tolong dihilangkan Pak, adat seperti itu ya. Kalau ketemu guru dimanapun kita harus sungkem, harus salaman, nggak boleh pura-pura nggak kelihatan. Itulah adab Rasulullah yang dicontohkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang baik. Tujuannya apa? Untuk hidup senang dunia dan akhirat. Itu tujuannya. Nah, kembali lagi ke acara mauludan. Memang mauludan itu zaman dulunya tidak ada zaman Nabi Muhammad. Cuman para sahabat di situ sudah menspesialkan atau sudah membedakan tahun lahir Nabi Muhammad dan tahun biasa. Sudah membedakan. Setelah para khalifah ke sini baru diadakan mauludan, merayakan, ramai di mana-mana. Alhamdulillah di kita juga setiap bulan maulud pasti di kita ada keramaian pernah mengadakan acara mauludan. Yang seterusnya di acara momen maulidan ini jangan lupa kita selalu harus bersolawat, ya, bersolawat. Tadi saya dengar ibu-ibu cari bel dari SMP dan SMK, hebat itu. Saya juga sampai menitiskan air mata. Baru dengar nih suara ibu-ibu SMP dan SMK 2 ini, waduh luar biasa. Kalau saya bawa uang saya sawer dari itu. Mantep itu Pak. Kapan latihannya? Nggak latihan udah segitu bagusnya ya. Apalagi udah latihan itu. Sallallahu ala Muhammad. Wah, saya nggak hafal itu.
nggak latihan ya. Baca sholawat itu bermacam-macam. Ada sholawat Jibril, sholawat tafsirijiyah. Sholawat yang pendek yang sering kita lakukan adalah sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pangkal sholawat sebetulnya ya. Kita sering baca itu lebih bagus daripada kita panjang-panjang salah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napas kita keluar masuk dengan sholawat di bulan Maulud, insya Allah jannah bagian kita kalau kita rajin sholawat dan sholat dan lain-lain. Yang seterusnya, kita jangan sampai menunda-nunda hal yang sudah diwajibkan oleh Allah. Kita mengedepankan mauludan dengan acara mauludan sampai kita meninggalkan sholat. Contohnya rias panggung sampai jam 2. Udah sholat belum? Jam kagok masang background. Nah itu jangan salah, jangan sampai terjadi begitu. Tanggung dah kebelah sholat mah yang opat sholat tohor aboknya beresin meja, itu sangat salah. Sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah ke muka bumi itu dasarnya ada sholat. Sholat 5 waktu. Coba saya mau jujur nih ke siswa-siswi nih ya, ini mah saya mau jujur aja. Tadi siapa yang sholat subuh? Ngaco. Yang sholat subuh? Ya enggak, jangan. Ini penilaiannya oleh malaikat langsung loh. Iya, terima kasih udah ya. Ya, saya salut bangga kepada kalian dengan kejujuran kalian. Dengan kejujuran kalian. Ya. Oke. Oleh karena itu, dari hari ini siswa-siswi, dengan momen-momen mauludan ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai terlewatkan, karena sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Satu waktu kita tinggalkan 500 tahun kita di neraka. Ayo, bagi orang yang sudah balik, bagi orang yang sudah dewasa, satu waktu kita tinggalkan dengan disengaja, maka 500 tahun kita digodok, dibakar di neraka. Bayangkan, udah berapa waktu kalian lakukan atau kalian tinggalkan? 2 waktu udah 1000 tahun kita neraka. Itu yang seperti apa? Yang sengaja. Yang tidak disengaja seperti apa? Yang tidak disengaja ninggalin sholat, yaitu tidur, ketiduran ya. Itu bisa dikodok. Sebetulnya sholat yang bisa dikodok itu adalah sholat yang ketiduran. Yang sakit ada cara-caranya sholat sedang sakit. Di perjalanan ada cara-cara sholat di perjalanan. Itu jangan sampai. Dan sholat-sholat yang lainnya seperti sholat sunnah. Sholat sunnah ya, saya dengar informasi katanya di SMP 3 dan SMK mau ada sholat sholat duha. Wah, saya bangga, mantep nih. Alhamdulillah di kita ada Pak Ustadz Muti itu. Tanya tuh cara-cara sholat duha gimana. Sholat duha itu lebih afdolnya dikerjakan sendiri-sendiri ya, lebih afdolnya. Berjamaah boleh, tidak apa-apa. Apalagi masa pendidikan berarti di sekolah itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Tapi lebih afdolnya untuk orang dewasa, untuk yang bukan di pendidikan, itu sholat duha itu lebih utamanya dilakukan sendiri-sendiri. Berjamaah boleh, apalagi di sekolah. Wah, saya bangga kita belajar sholat berjamaah, sholat duha, karena keutamaan duha itu adalah membuka pintu rezeki. Allahur Rahmanur Rahim. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita dibuka oge kurang kuncina, urang telok sholat duha, Allah geus merek ka urang teu eureun rizki anu loba. Apalagi ku urang dibukakeun. Pintu
rizki kurang dibuka. Maka Allah janji di Al-Quran, sahabat anu minta ka kaula cik Allah, maka ku kaula bahkan ditohonan naon kahayang maneh cik Allah. Itu penting kurang kudu minta Gusti Allah, minta ulah karena selain Allah. Hati-hati zaman sekarang nih, apalagi jangan modernisasi, adab-adab geus mulai tinggalkeun, pindah karena modernisasi. Hormat ka guru geus mulai ngeletikan, durhaka kepada orang tua geus mulai menjadi-jadi. Awas tuh, doa durhaka kepada orang tua. Ya. Ridallahu fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Awas, hati-hati. Sanu sok ngalawan kakolot dia. Pangdengi kamari aya kolot diajak gelut dan lain. Udah ke SMK ya, aya di mana? Desa mana kamari? Nulak cangkeng kakolot aya cenah Pak. Wani makaing. Ulah gigituan durhaka eta. Satu tetes air mata orang tua menetes karena kita 1000 tahun lagi tambah kita di neraka. Hati-hati itu. Ya. Bahkan abadi di neraka apabila kita durhaka kepada orang tua. Awas ulah gabah tikuari mumpung lalu tikene. Kudu hormat ke orang tua. Orang tua capek-capek di pegawaian, orang tua nyara nafkah, duit tak kurang diperas di pentaan beter-beter, akhirnya orang alunjak. Waduh, masya Allah, kumaha itu di situ. Hati-hati. Orang tua, ibu, bapak, etalah jimat anu kudu kurang perlu dibanggakeun, dibahagiakeun orang tua teh. Awas, hati-hati. Ulah sampai kita durhaka kepada orang tua. Sanajan jelema anu sok ibadah, salatna rajin, lunga hajina unggal tahun, sedekahna segala dipikeun ka batur. Tata kramana bagus, adabna bagus, segala dibangun kurang sarana ibadah, tapi kakolot durhaka, yes no kali itu nama semua liarah deui. Hartian sanajan urang tukang ibadah neng. Lamun urang durhaka ke inung bapa mah eta sanajan urang rajin ibadah naon ge percuma. Makana meungpeung kuari keneh laleuti keneh tanamkeun diri kita bakti ke orang tua, ka indung, ka bapa nu hade. Dina bahasa lamun dititah ku indung kudu gancangan, ulah loba alasan. Tuh pahmi itu mah si pahmi tadi tuh. Awas, titah meuli bodrek teh ka warung geus riweuh. Kek kagok, awas dari sejak kecil kudu bener-bener. Hade indung ya. Pahmi ya. Jadi sejak kecil kita taat kepada orang tua, ya, ada ka guru. Begini, penghormatan itu terbagi dan ada yang sama. Orang tua, ibu, bapak, guru. Ibu kita, bapak kita, guru kita. Itu disejajarkan, ya, awas. Disejajarkan. Doa ibu kita, doa bapak kita, doa guru kita itu sama seperti doanya para wali 40. Ngalunya ka guru berarti orang sarua bae jeung ngalunya ka orang tua. Telok di dia anu sok aya ngalunya ka guru telok. Budak SMP, SMK. Telok anu mamarahan ka guru. Ngajebean. Meurepan tiburian. Elok. Awas eta ulah gagapah. Pas guru nukangan melepan. Awas, malaikat mohon nyari ditugaskan ku Gusti Allah, malaikat dikeun ngajaga manusia, dikeun nutur manusia. Ulah disangka urang sorangan bae. Di dia aya saha malaikat naon di belah dia? Di belakang tuh aya malaikat naon? Ayo, mana? Sanu hafal? 10.000 mayar. Ayo, sanu hafal? Rokib, malaikat rokib nutur bae di belakang tuh. Mencatat amal kebagusan orang. Sineng ieu bagus ya. Malaikat atid ayana di belah kiri, di belah kencan nutur urang bae.
ketika orang berbuat salah jika tuliskan dakwai merepan dia ke guru dia. Awas doraka eta jeung doraka ka guru eta ilmuna moal manfaat ceng neng. Nah bisa dibuktikan, bisa loba kejadian siswa-siswi pinter neker kalau ngomong tidinya sok haliu neker loba contohnya di alam dunia zaman kiwari keur sakola pinter, matematika 100, bahasa Inggris 100, bahasa Arab 100, segala macam pinter ngan ngalunja ka guruna, ngalunja tengah hormat, tengah hargaan, maka ku Allah eta kampinterana eta bakal dikiutkeun, bakal dileungitkeun barokahna eta ilmu ngeukur bisa doang. Hayang nyalon jaro moal jadi, hayang nyalon RT moal jadi, hayang jadi guru moal jadi, padahal mah pinter keur sakolana mah. Ngan kunaon bisa gitu? Karena ku Allah keberkahanna dicabut sabab maneh nanggeus macem-macem ka guruna. Guru diomongkeun ka gorenganna ka batur. Kitu ngalunja ka guru. Hati-hati dikuari, awas. Kudu bener-bener ngahormat kanu jadi guru. Nya, yes 10:30 ya kuari. Materi geus sepit ya. Bukan waktu makan horeng orangnya. Intinya dina mulidan dia orang ku benar-benar ke depan. Hari ini kita merayakan maulidan, besok kita aplikasikan di setiap hari di kehidupan sehari-hari. Pesan hari ini dari saya, pertama jangan tinggalkan sholat, kedua biasakan sholat sunnah. Kalau tidak bisa belajar, kalian ini masih anak-anak loh. Kalau saya sekarang disuruh ngapalin surat panjang, tidak mungkin bisa, tidak mungkin, karena saya ini hatinya sudah kebal, sudah banyak dosa. Kalau kalian masih anak-anak, masih lunak, seperti ada peribahasa mengukir di atas batu, apa tuh? Belajar masih kecil, bagai mengukir di atas batu. Gati gak bisa, tapi lamun geus bisa moal leungit. Beda jeung kami kolot teh gancang dipagahan hiji kali hiji seberang, hiji kali hiji, 2 kali 2 hafal. Tapi bagaikan mengukir di atas air, kage colok setik we leungit deui. Itulah ya, karena itu sejak sekarang, sejak dini, ibu terbudini ya, sejak sekarang mumpung masih lalu tikene belajar. Pas musida biasa. Pesan hari ini, jangan tinggalkan sholat, hormati orang tua, ibu, bapak, dan hormati guru. Tata krama dipakai, bahasa anu sopan, pakaian. Lamun kadul kene masih anak SMP dibutuhan sate di pangkos. Saya punya anak di sini pahmi. Saya mah terus terang aja. Kalau anak saya nakal, saya serahkan kepada gurunya, tidak akan saya bela. Di beruan wukna botakan langsung, bajunya dicoret-coret soekeun langsung. Awas, saya menitip pada guru, bu guru, ibu guru, jangan sungkan-sungkan mendidik anak saya, karena saya juga mantan namanya sekolah dulu, pernah mengalami sekolah. Ya, kalau misalkan kalian ada di pagahan ku guru, kudu merhatikan, ceng. Nah. Engke makaduhung, geus kolot makaduhung, keur sakolana kalah ulin bae, dibere tugas ku guru kalah ulin bae, jaga mah bakal kaduhung neng. Ketika dibutuhkan orang di lemur orang, tudak si atuh sakola tuh, gak ada titah nanaon bae, sakolana teu bener mah moal bisa membengkuari. Kami bayi bapak guru masih aya keneh nu kaduhung teu bisa komo teh lamun sakolana berlalagaan. Nah, sakolana ukuran gede jajan, awas eta. Urang kudu bener-bener rompong laleuti keneh, kami mah karunya sabab ieu nagara moal kieu bae. Bakal datang suatu zaman anu bahana di luar nalar manusia.
eta geus disebutkeun dina hadis, akan datang suatu zaman, maka zaman itu akan tidak dimengerti oleh manusia. Saat pernah dibaca tuh di kitab Bulughul Maram kalau nggak salah, akan ada suatu zaman itu akan tidak dimengerti oleh manusia. Saya khawatir apa zaman apa ini? Hah? Manusia sekarang sudah mengikuti zaman sinyal, rame-rame bikin tower, ya. Zaman jarak jauh, rame-rame beli HP. Sedangkan akan ada zaman yang tidak dimengerti oleh manusia. Zaman apa itu? Itu yang kita hadapi. Sedangkan zaman itu tidak tahu besok, tidak tahu lusa. Yang jelas zaman itu tidak ke belakang, ke depan. Nah, di situ zaman apa kira-kira? Oleh karena itu, dari sekarang kita berantisipasi. Takutnya zaman itu ada pada zaman kita, di mana kita membutuhkan ilmu untuk mengikuti zaman itu. Oleh karena itu, belajar dengan bagus, dengan giat. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Kita hanya mengedepankan kesukaan kita, kegembiraan kita. Kita tidak memikirkan bagaimana nasib kita masa depan. Karena apa? Kalian itu penerus bagi negara kita, penerus bagi agama kita, penerus bagi keluarga kita. Orang tua kita masih bisa menghidupi, menafkahi anak-anak kita. Kenapa? Karena orang tua kita masih bisa menjadi pewaris harta orang tua kita dulu. Hah? Kita apa? Kalau bukan ilmu, kalau bukan pengetahuan, apa yang akan berikan kepada anak-anak kita nanti? Kita ini generasi. Jangan sampai terlena. Pesan terakhir dari saya, tingkatkan pendidikan kalian, cuci otak kalian dengan kebaikan. Jangan terlalu masukkan pikiran-pikiran yang kotor, ya. Kita harus punya penyeimbang. Jangan sampai waktu kita dibagi dengan salah. Kebanyakan pikiran-pikiran kotor sehari kita masuk, tapi pikiran-pikiran yang bersih lah yang perbanyak kita masuk ke otak kita. Ya, Neng, Ceng, kira-kira eta kahati teu tadi ini diomongkeun. Aing geus kahati ulah kebal-kebal urang. Geus kahati. Anu teu meureun jalagan bae gitunya. Anu kartingan mudah-mudahan dimengerti. Ieu masanya lain tausiah ka maraneh, lah komode ka Bapak Ibu guru lain ieu mah. Ieu mah hanya urang ngarananya ngadidik awak sorangan. Ieu teh abah ngaranna teh sok diabahan. Aya abah eta ngaranna teh urang teh lalaki. Dari bapak. Abah eta abun, lain abun itu bahasa Arab, bapak. Abahna itu. Saya bangga disebut abah daripada disebut nenek. Mending disebut abah. Adanya lain magahan, lain nangarana mapatahan lain dia mah ker introspeksi diri bikin abah. Mudah-mudahan abah kali itu jadi husnul khotimah. Aminan. Gitu. Amin gitu. Ulah kalau calangap lah. Aminan. Mudah-mudahan abah itu kaharepna jadi jelema soleh. Karena rumah si abah mah gede dosa. Abah mah ya teu maido ka jelema anu nakal. Abah ieu mantan preman. Udah dikira apa ya? Di Tangerang we abah 3 tahun. Nyenaon juga dagang dong. Di Bandung abah 2 tahun. Di imah kuliah. Datang ke Tangerang. Jadi calo. Mantan abah ge. Itu tapi alhamdulillah dengan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah sayang kepada abah sehingga abah jadi letik-letik sanajan beri campur oge gitunya jam kagorengan.
namanya juga manusia, mual tetep dina hiji soal, mual tetep dina hiji masalah, tetep manusia eta aya kena ku owah ging umal nyahoun owah gingsir cikolot mah. Manusia mah jol angin ti kidul ngacedag ka kaler, jol angin ti kaler ngacedag ka kidul. Saanu terkuat hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, tetapkanlah kita, teguhkanlah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah satu-satunya zat tempat meminta kita perlindungan. Dengan acara maulidan ini, mari kita tingkatkan segala suatu kebaikan, karena disitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik untuk kita. Pesan terakhir, laksanakanlah kita sebagai umat manusia bertakwa, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada ibu bapa, dan berbakti kepada guru. Mungkin tidak panjang lebar karena waktunya sudah menunjukkan jam 11 kurang. Terima kasih kepada semua jajaran. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.